Kembali lagi di Ngobrol Asik hari ini. Nah, Ngobrol Asik hari ini memang masih seputaran tentang virus corona. Dan di sini kita daripada salah kaprah, salah persepsi, dengerin hoax dan yang nggak jelas, mending kita tanya juga sama salah satu yang mengerti tentang virus corona. Nah, Bapak coba memperkenalkan diri dulu, nama dan apa kegiatan. Profesinya hari ini. Iya. Jadi nama saya Muhammad Indro Cahyono. Orang-orang lebih senang memanggil saya biasanya Pak Dindro. Selain sebagai kepala R&D, saya membawahi banyak lab di bawah saya. Profesi saya adalah seorang virologist. Jadi saya virologist. Virologist. Kalau di Indonesianya virolog. Jadi Virolog. Oke. kita meneliti virus, hidup tinggal bersama virus, kemudian mengamati setiap virus, penyebarannya gimana untuk banyak virus. Bukan hanya untuk corona, tapi juga termasuk untuk flu burung dan macam-macam virus yang lainnya yang ada di Indonesia. Oke, apa sih itu virus corona? Coba Pak. Coronavirus itu virus sebenarnya bukan hal yang menakutkan ya. Itu udah ada dari sejak mungkin 200 sebelum Masehi. Malah Itu udah ada. sebelum Masehi. Udah. Bisa, cuma udah. namanya beda. Enggak, memang tetap coronavirus. Tetap COVID-19. Bukan. Coronavirus itu jumlahnya ada ratusan. Oh, I see. COVID-19 Salah satu satunya. dari itu. Nah, coronavirus itu nanti akan terbagi jadi 4 kelompok besar. Oke. Ada alfa, beta, delta, gamma. Nah, yang alfa itu untuk alfa dan beta untuk mamalia. Kelelawar, babi, anjing, kucing, ferret, manusia ada di alfa. Di beta ada juga untuk kelelawar, kemudian untuk manusia juga ada di situ. Yang gamma untuk ayam, ikan paus, yang delta untuk burung. Nah, yang menarik di daerah Beta. yang beta ini Manusia. untuk manusia itu ada SARS, ada MERS. Ada MERS. Bedanya Ya. apa Pak? Perbedaannya ada di reseptornya. Nah, yang kita bilang COVID-19 itu mirip dengan SARS. Mirip dengan SARS. Mirip dengan Peristiwa SARS. SARS itu dulu mengerikan juga. Tapi nggak sampai kayak gini. Iya, Karena tidak disebut pandemi. benar. Yang ini sudah disebut pandemi. Iya. Oke. Tapi kalau kita lihat perbedaannya adalah Ya. waktu SARS Yep. penyebarannya tidak terlalu cepat, Ya. tapi Mematikan. orang yang terkena agak lebih parah. Sementara yang sekarang penyebarannya Sangat sangat cepat, tapi yang terkena tidak semuanya sakit. Hanya 3% yang parah, sisanya 97% itu dia tidak 97%. 97%. Kalau kita lihat di statistik di mana pun Oh, seluruh I see. dunia. Kalau penduduk sekarang dunia ada 7,7 miliar. Ya. Dengan Kalau asumsi mau- kena semua. Kalau kena sempurna, Iya. semua, iya Yang- memang 3%. Yang mati 3%, Oke. 97% itu Ya. dia hanya terkena, Ya. dan lebih dari 50% sembuh. Sembuh dengan sendirinya. Sembuh dengan sendirinya tanpa vaksin. Nanti bisa saya jelasin kenapa kita bisa sembuh dengan sendirinya. Karena virus kan memang belum ada obat ya sebetulnya. Virus bisa ditangani dengan antibodi. Antibodi. Antibodi dikeluarkan dari dalam tubuh kita Tubuh sendiri. kita sendiri. Nah, nanti kita akan ceritakan rahasianya gimana caranya supaya kita bisa mengeluarkan antibodi sehingga kita bisa kebal bahkan tanpa vaksin. Oh. Gimana coba? Caranya gimana Pak? Oke, jadi ini imunologi basic. Ya. Jadi pada saat saya kena virus di hari pertama, ya kan, pasti saya akan sakit. Badan saya akan mencoba untuk nolak. Bersin, virus masuk lewat hidung. Reaksi pertama bersin. Reaksi kedua masuk tambah dalam kan, tubuh akan nolak lagi dengan mengeluarkan lendir. Makanya kita kayak pilek gitu. Terus nanti hari ketiga, keempat, kelima, kalau dia bisa masuk ke dalam, kalau dia bisa masuk ke dalam, maka dia akan menimbulkan radang di saluran pernapasan, makanya demam. 3, 4, 5 demam. Nah, yang menarik adalah di hari ketujuh antibodi kita Udah akan mulai- keluar untuk Ya. ngelawan virus apapun yang masuk. Baru hari ke-7. Hari ketujuh, jika stamina kita bisa kuat, stamina kita bagus, di hari ketujuh antibodi akan dikeluarkan Akan baru untuk melawan perang. ini. Ya, nah antibodi akan terus naik mulai dari hari ketujuh sampai ke hari ke-14. Hari ketujuh 1 minggu mulai keluar, di hari ke-14 antibodinya banyak banget. Sehingga yang terjadi di hari ke-14 antibodi yang banyak akan ngelawan virusnya sehingga sembuh. Dan kemudian sudah hari ke-14 antibodi akan berangsur-angsur turun di hari ke-21 di minggu ketiga, dan di minggu ketiga sebagian besar sudah sembuh dan kebal.
Tapi yang ada juga yang sebagian tiba-tiba lewat gitu, meninggal gitu. Ya, Itu kalau gimana? yang sampai meninggal Ya. hari ini, Nah, yang meninggal hari ini, oke kita mau bilang mana? Kasus nomor 27. ya Pertama, 27 WNA, umur 53 tahun. 53 tahun. Dengan gejala bronkopneumonia akut. Dan dia sudah menaun. Tanpa kena corona, dia sudah sakit. Apalagi ditambahin. Dan dia datang ke rumah sakit, itu pada saat kalau nggak salah kemarin lusa dan keesokannya dia meninggal. Berarti apa? Hanya ada waktu 24 jam untuk dirawat di rumah sakit toh. Sementara dia kenanya pasti udah lama. Itu yang menyebabkan meninggal. Jadi sebenarnya corona ini udah lama. Udah dari bukan. dulu. Yang dimaksud ya coronanya sudah lama. Iya. Cuman apakah COVID-19 itu bentukan baru atau memang corona yang zaman dulu itu melakukan perubahan atau mutan ya? Atau revolusi atau enggak deh. Enggak. Ini memang benar-benar virus yang baru. Berarti COVID-19. virus baru ya. Virus baru yang kemiripannya paling mirip dengan SARS. Kemiripannya maksudnya tampilan dari luarnya ya. Oh, bukan isi dalamnya, karena kalau memang mirip SARS berarti obat SARS bisa. SARS kan nggak ada obatnya juga. Oh sorry, nggak ada juga. Iya, dia Karena paling virus. ada vaksin. Jadi virus itu tidak ada obat ya? Enggak. Tidak ada. Dia cuma dilawan pakai antibody. Iya. Dan antibodi kita bisa naik 2 sampai 3 kali lipat dari normal kalau kita makan vitamin E sama vitamin C, udah gitu doang. Jadi yang meningkatkan imunitas terhadap virus itu hanya tambahan suplemen. Betul. Pak, terus ini bagaimana penularannya tuh gimana? Katanya lewat mata lah, lewat enggak. Enggak, itu tuh benar, itu benar. Iya, ini benar. Kita Terus, semua jadi dikit-dikit. Gini gambar katanya Iya. nempel ke sini, nempel ke sini. Ya, jadi penularan mau SARS, mau MERS, mau COVID-19, mau virus apapun yang lewat saluran pernapasan akan ditularkan lewat droplet. Droplet itu apa, Pak? Droplet itu kalau misalnya saya duduk di sini kemudian saya bersihin, kan ada airnya itu kan. Oke, airnya keluar. Dan itu ada radiusnya toh. Yes. Hanya radius 1,5 meter. 1,5 meter. Ya, lebih dari itu di 2 meter dia nggak sampai. Sudah bisa. Nggak. Jadi sama juga COVID di luar 2 meter, di luar 2 meter nggak bisa. Nggak. Jadi dia sana pasti sudah enggak. Ya. Orang itu kena, saya di sini, Ya. bukan terus lihat matanya terus gua Enggak, kena nih. Enggak ya? tidak. Dia hanya karena dia menginfeksi saluran pernapasan di sini, berarti virusnya banyak di saluran pernapasan dan respon tubuh normal adalah bersin untuk mengeluarkan virus. Dan dia hanya sebatas ya radius itu aja. Radius 1,5 meter. Iya. Kalau kita nggak boleh salaman sekarang apa sama orang, kita harus pakai tisu basah, apa hubungannya jadinya? Lah, kalau misalnya saya terkena dan saya nyebarkan itu kemana-mana, ya berarti misalnya sama Mas Anang gitu kan ya, saya kena terus saya bersihin di sini ya harus dibersihkan sininya. Tapi kalau saya sehat dan kita semua sehat ya nggak perlu. Jadi tubuh kita kalau benar-benar sehat, Ya, meskipun di sebelahnya adalah orang kena virus, ya itu pasti kita akan melawan antibodinya, pasti kita bisa nggak kena. kita akan kena Kita akan kena, tapi kita mampu melawan. kalau sehat. Ya, Kalau sehat kan? Ya. Pertanyaannya kan, kalau sehat berarti kita bisa melawan. Ya. Artinya dalam waktu 24 jam perlawanan terjadi bisa kalah mereka kan? Nah, ini yang Jadi menarik. gimana? Ini yang menarik. Jadi infeksi pertama hanya akan membangkitkan antibodi dalam waktu 7 hari sesudah infeksi. Infeksi pertama. Jadi kalau kena virus, saya sakit, saya bersin, Mas Anang kena, Mas Anang akan sakit dalam waktu 3, 4, 5 hari, tapi nanti akan sembuh di hari ke-7. Itu karena Antibodi sudah mulai keluar. Main, berantem. Ya, dan dia nanti akan tambah banyak, sembuh total di hari ke-14. Nah, pertanyaan saya, Ya. kalau dia dalam hari ke-7 ternyata antibodi kita kalah dengan virus, mungkin nggak itu? mungkin kalau stamina kita kalau nggak mungkin bagus. berarti bisa lebih parah. Kalau misalnya antibodinya tidak naik, Ya. ya kan, antibodinya tidak bisa naik, jadi virusnya yang lebih banyak, Ya. ya kita kalah. Tapi itu hanya terjadi untuk kasus-kasus khusus, misalnya Oh. yang gagal mengembangkan antibodi. Yang gagal mengembangkan antibodi, supaya antibodi itu terus tinggi, kita pada saat tahu sakit berarti kita terus harus makan vitamin semuanya supaya kuat. Iya, cuman vitamin E sama C 1 butir sehari udah selesai gitu aja. Pak, bentar Pak. Jadi sekarang orang-orang semua yang nggak sakit pun bermasker gitu. Iya. Itu nggak ada guna.
Kalau menurut saya sih yang harusnya diberi masker itu yang sakit. sakit. Karena kalau coba dibayangkan, misalnya saya bersin, terus Mas Anang pakai masker misalnya ya, terus saya bersin di dekat situ, lah kan bersin saya kan ketutupan kehalangan masker, benar ya? Tapi kan kena bajunya. Nah terus nanti ini dibuka maskernya sampai rumah, terus Ya, buka kena baju, lagi. ya kena lagi, ya nggak ada gunanya. Pak, tapi kalau abis bener udah dibilang sembuh nih dari corona, itu benar-benar sembuh apa sebenarnya masih ada di dalam badan kita? Saya yakin benar-benar sembuh karena gini, ada yang namanya sel memori. Nah ini inti dari ilmu kekebalan tubuh ada di sel memori. Sel memori akan menyimpan semua data tentang virus yang masuk ke tubuh kita. Itu sebabnya anak-anak divaksin. Vaksin sama wabah, sama-sama virusnya. Tapi kalau vaksin, virusnya sudah lemah atau sudah mati, jadi nggak mungkin bikin sakit. Sementara yang dari wabah biasanya bikin sakit, paling tidak sampai selama 1 minggu. Nah, sesudah ini masuk, nanti misalnya kita kena virus corona misalnya ya, saya kena virus corona. Kemudian atau COVID-19 supaya ya, jelas oke. saja COVID-19. COVID sekarang kita ganti termnya jadi COVID-19. COVID-19. Saya kena COVID-19. Maka tubuh saya mengembangkan antibodi dalam waktu 7 hari. Dalam waktu 14 hari, 2 minggu, saya akan kebal total. Kalau saya sehat, ya kan? Kalau saya sehat. Kalau sehat. Kalau Oke. saya sehat. Nah, kemudian apa yang terjadi jika saya kena lagi kan gitu? Ya, oke. Saya udah pernah kena. Saya udah mengembangkan antibodi. Saya sudah punya data di sel memori toh. Di sel itu? memori sudah dicatat bahwa Sudah aku dicatat. kena ini. Oh, udah pernah kena ini, Oh, saya jadi harus ada keluarin begitu ini. ya di tubuhnya ya? Ada. Tuhan ngasih seperti itu untuk semua makhluk hidup. Makanya saya nggak pernah takut sama virus apapun. Saya hidup tinggal makan sama puluhan virus dan saya belum pernah sakit, belum mati juga sih sampai sekarang. Jadi misalnya saya udah kena, Iya. kemudian udah ada data di sel memorinya Iya, kan. oke, benar. Terus habis itu saya datang lagi ke lingkungan yang Lingkungan ada yang virusnya ada lagi, virusnya, ya oke. kan.